Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Nadia Sriwayuni dengan NIM 21109310338 dari kelompok 31. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin gimana caranya bikin skrup dan more di aplikasi SolidWorks. Ini adalah bentuk skrup dan juga more yang akan kita buat. Langsung saja, pertama kita bikin more, masuk ke aplikasi SolidWorks-nya, kemudian pilih file, new file, kemudian pilih part. Kemudian akan muncul tampilan kerja seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih plan yang bakal kita gunain untuk sketsa. Di sini aku gunain front plan. Terus kita pertama bikin heksagonal dan juga bikin lingkaran di dalam heksagonalnya. Nah, setelah ini kita kasih ukurannya dengan menggunakan Smart Dimension. Untuk lingkarannya kita gunain diameter 3,44 mm, dan untuk heksagonalnya kita gunain ukuran 6 mm. Nah, setelah jadi bakal seperti ini. Kemudian kita klik features, terus extrude boss untuk bikin dia 3D. Di sini kita pilih dia mid plane dengan kedalaman 2,5 mm. Nah, maka akan jadi bentuk dasar dari more-nya. Kemudian untuk detail kita trim di bagian ujung-ujung dari more. Caranya kita klik salah satu sisi more, kemudian sketch, terus bikin lingkaran dengan diameter sampai ke ujung heksagonalnya. Terus kita pilih extrude cut, terus pilih flip untuk memotong yang bagian luar lingkaran, kedalamannya 2 mm dan derajatnya 45 derajat. Terus kita klik OK, maka akan terpotong seperti ini. Nah, untuk sisi satunya kita gunain fitur mirror, dengan mirrornya itu front plane, terus yang dimirrorkan extrude cut yang barusan kita buat. Terus klik OK, maka sisi satunya juga udah terpotong. Selanjutnya kita bikin ulirnya. Caranya bikin plan baru di salah satu sisi more-nya dengan jarak 1 mm. Terus kita klik plan-nya, terus kita pilih normal to, terus sketch dan bikin lingkaran sesuai dengan diameter dalam lubang more-nya. Kemudian kita pilih features, terus curves dan pilih helix. Kemudian kita pilih height and pitch-nya, kita atur tingginya itu 4 mm, pitch-nya 0,5, klik reverse dan start engine-nya 45 dan clockwise. Klik OK, maka ulirnya udah jadi. Terus plan-nya bisa kita hide dulu. Terus selanjutnya kita bikin mata pahatnya, kita pilih plan top plan, terus kita sketch dan pilih line. Sini kita gambar seperti trapesium. Ukurannya bebas aja dulu, nanti ya kita atur pakai Smart Dimension. Kita atur tinggi alas trapesiumnya itu ukurannya 0,4 mm, terus bagian atasnya 0,1 mm, dan tinggi trapesiumnya itu 0,3 mm. Nah, setelah ini kita atur hubungan titik sama helixnya, kita buat dia coincident dan pierce. Terus bagian kaki-kaki dari trapesiumnya kita bikin dia equal biar terbentuk trapesium sama kaki. Nah, setelah selesai kita exit sketch, terus features dan pilih fitur swipe cut. Kita pilih sketch yang barusan kita buat yang trapesium, terus bagian ulirnya helix. Klik OK, maka sudah terbentuk ulir dari more-nya. Nah, sudah siap untuk more-nya. Selanjutnya kita buat skrup. Langkah pertamanya sama kayak more tadi, kita pilih new file, terus part, maka akan muncul tampilan kerja SolidWorks seperti ini. Terus kita pilih plan yang bakal kita gunain untuk sketch. Di sini aku gunain front plan. Terus pertama kita bikin center line terlebih dahulu. Kemudian kita bikin sketch kayak yang aku bikin di video.
Nah, terus kita atur ukurannya dengan Smart Dimension. Bagian bawah ini ukurannya 1 mm, 2 mm, terus tingginya itu 12 mm, bagian ini 1 mm, dan bagian atas itu lebarnya 3 mm. Setelah siap, kita pilih features, terus pilih revolve, boss or base. Jadi di sini kita gunain center line tadi sebagai sumbu putarnya dan pilih 360 derajat, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi ini merupakan bentuk dasar dari skrupnya. Terus kita bikin detail dari skrupnya. Pertama kita chamfer bagian bawahnya dengan kedalaman 0,5 mm, terus 45 degrees, klik OK, akan terpotong sedikit bagian skrup yang di bawahnya. Terus bagian atasnya juga kita fillet dengan kedalaman 1 mm, terus klik OK. Nah, setelah siap, selanjutnya kita bikin ulir dari skrupnya. Sama kayak yang di Moore, pertama kita bikin plan baru dengan jarak 1 mm dari bagian bawah skrup. Terus kita klik plannya, terus kita buat lingkaran sesuai dengan diameter batang skrupnya, terus klik OK. Kemudian kita pilih features, curves, dan helix, maka akan terbentuk seperti ini. Kita atur height-nya 13 mm, pitch-nya 0,5, degrees-nya 45, dan clockwise, terus reverse, sama kayak yang di Moore. Maka akan terbentuk ulir dari si skrupnya. Oke, selanjutnya plannya bisa kita hide dulu, terus kita bikin mata pahatnya gunain right plan. Terus kita buat mata pahatnya sama kayak yang di Moore tadi, tapi bikin trapesiumnya dengan arah yang berlawanan. Jadi kalau yang di skrup ini arahnya ke dalam. Ini kita bikin sembarang dulu, terus kita kasih dimensinya pakai Smart Dimension, sama ukurannya kayak yang di Moore. Alasnya 0,4, bagian atasnya 0,1, dan tingginya 0,3. Oke, setelah siap, kita atur hubungannya. Yang titik ini sama helix itu hubungannya coincidence dan pierce. Terus bagian sisi-sisi trapesiumnya kita bikin sama kaki dengan equal, klik OK. Selanjutnya exit sketch, features, pilih swept cut, pilih sketch yang trapesium yang barusan kita bikin, terus helix, dan OK, maka akan terbentuk ulir dari skrupnya. Nah, sedikit lagi kita bikin detail dari si skrupnya. Pertama kita pilih bagian atas dari skrup, terus kita pilih persegi, kita atur kayak gini, menyilang gitu. Ini sebagai tempat peletakan dari mata pahat si obengnya ntar. Nah, ini lebarnya 0,3. Terus kita pilih features, terus extrude cut, kita pilih kedalamannya 0,3, dan 45 derajat, klik OK, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, untuk skrupnya juga udah siap. Oke, terus gimana caranya bikin drawing dari part-part yang udah kita bikin ini? Nah, gini caranya. Yang pertama kita klik file, terus kita pilih make drawing from part, terus maka akan muncul gambar kerja kayak gini. Nah, terus kita pilih etiket yang udah kita custom. Nah, di sini kita drag dulu tampak atasnya, kemudian tampak depan, dan selanjutnya tampak samping, dan yang terakhir itu tampak isometri. Kita atur kayak gini, terus tampak isometrinya kita kasih tekstur,
Terus di sini kita kasih ukuran-ukurannya pakai Smart Dimension. Usahain semua informasi mengenai ukurannya itu tertera di gambar teknik ini. Mengenai ketinggian, kedalaman, panjang, lebar, dan lain sebagainya, usahain itu semua ada di gambar tekniknya. Terus kita kasih keterangan tampaknya, mulai dari tampak depan, tampak samping, dan tampak isometri. Terus kita rapiin seperti yang aku lakuin ini. Terus untuk etiketnya, karena udah sesuai, nggak perlu kita format lagi. Nah, begitupun juga untuk skrup, kita pilih make drawing from part, terus pilih part skrupnya, kita drag bagian tampak atasnya, tampak depan, dan tampak samping juga, serta tampak isometrinya. Terus kita kasih ukuran pakai Smart Dimension. Usahain semua ukuran yang dibutuhin untuk menggambar komponen ini itu ada di gambar teknik. Kemudian kita tambah keterangan tampak-tampaknya, mulai dari tampak atas, samping, depan, dan juga isometri. Oke, selanjutnya kita rapihin. Terus untuk etiketnya kita edit format sheet, karena ada yang belum sesuai skalanya, kita ubah jadi 5:1. Terus bagian nama komponen kita ubah jadi skrup yang 4x12. Setelah selesai, maka akan jadi gambar teknik dari skrupnya. Nah, setelah selesai, sini aku nunjukin gimana caranya bikin motion study dari si skrup dan juga murnya, dan juga cara assembly skrup dan murnya. Pertama kita mat dulu biar dia sejajar bagian ini sama garis lingkaran di batang skrupnya. Oke, kalau udah kayak gini kita klik OK. Terus di sini kita atur supaya murnya bisa bergerak dengan float. Terus nah, di sini kan dia masih bebas tuh bergerak dari atas ke bawah. Sekarang kita batasi gerakannya dengan mat bagian ini sama bagian bawah payung skrupnya. Terus kita atur jarak maksimalnya itu 12 mm dan minimumnya 0 mm. Nah, maka dia akan hanya dapat bergerak di bagian 12 dengan jarak 12 mm dan 0. Terus di sini kita atur mechanical match-nya, pilih screw, terus pilih bagian ini di skrup dan bagian itu di murnya. Terus kita atur distance revolutions-nya sesuai pitch-nya yaitu 0,5. Nah, maka si mur hanya dapat bergerak berputar sesuai dengan gerak dari screw atau skrup. Kemudian kita coba untuk motion study, pilih motor, terus pilih bagian ini, bagian atas murnya. Kemudian di sini kita pilih skrupnya, terus kita klik OK. Terus kita coba untuk gerakin. Nah, maka ini untuk motion study dari skrup dan murnya. Waktunya juga bisa kita perpanjang sesuai keinginan kita. Nah, itu tadi motion study dan juga assembly dari skrup dan mur. Nah, mungkin sekian video yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.